Dua, sifat al-fi'liyah. Karena berhubungan dengan fi'il. Di antaranya sifat memberi rezeki, sifat menyayangi, sifat ridho, sifat cinta. Bukankah ini sifat-sifat di mana Allah menyayangi, mencintai, meridhoi, sifat murka, sifat benci. Wa karihallahum bi'athahum, Allah benci bi'athahum. Allah yang mengatakan Allah benci. Jangan sampai Allah mengatakan tentang sifatnya bahwa dia benci, lalu kita mengatakan, dah, Allah nggak pernah benci. Allah mengatakan dia benci. Maka Allah memiliki sifat benci. Allah yang mengatakannya. Ada apa dengan diri kita menolak? Padahal dia di dalam Al-Quranul Karim. Dan tidak ada yang menolaknya kecuali orang-orang yang memiliki syubhat atau kekufuran. Sifat mengatur, dabbirul amr, sifat mencipta, khluqu ma yasha, sifat melihat, sifat mendengar, sifat banyak sekali. La tu'addu wa la tuhsa. Ini disebut dengan sifat apa? Sifat fi'liyah. Cukup segitu dulu. Karena nanti kalau tak masuk lebih detail lagi, untuk lebih pusing lagi. Dan kaum muslimin pun takut terlalu dalam dan tidak mengerti dan tidak faham. Namun Ustaz bicara dengan para penuntut ilmu. Maka sifatullah terbagi dua. Pertama sifat al-muthbatah. Maka kita isbat apa yang Allah isbat. Kita isbat apa yang Rasul kita isbat. Kita hanya sami'na wa ata'na. Yang kedua sifat al-manfiyah. Sifat yang dinafikan dari Allah. Maka kita pun menafikan. Sebagaimana Allah menafikan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW menafikan di dalam sunnah. Kita hanya sami'na wa ata'na. Kesalahan banyak orang sekarang, Allah ifbat, dia tak mau mengifbat. Li syubhatin fi ilmi. Karena ada syubhat dalam ilmunya. Sehingga yang Allah tetapkan untuk dirinya, tak mau mereka tetapkan untuk Allah. Ada apa dengan dirimu? Allah menetapkan itu untuknya. Kenapa engkau tak mau menetapkan itu bagian daripada sifat Allah? Allah mengatakan, wa karihallahum bi'athahum. Allah benci terhadap mereka ikut berangkat. Allah membencinya, Allah tak suka. Allah mengatakan Allah benci. Lalu Anda mengatakan, tidak mungkin Allah benci. Tak mungkin Allah benci. Na'udzubillah, tak mungkin Allah benci. Ada apa dengan dirimu? Allah mengatakan Allah benci. Engkau mengatakan tak mungkin Allah benci. A'anta a'lamu billahi minallahi. Jauhkan ilmu yang bertabrakan dengan Al-Quran. Jauhkan ilmu yang bertabrakan dengan sunnah.
ilmu yang bertabrakan dengan Al-Quran, bertabrakan dengan sunnah, imma syubuhat, imma batil min kulli wujuh. Kalau ada ilmu yang bertabrakan dengan Al-Quran, bertabrakan dengan hadis, kita wajib menuding ilmu itu, bukan Al-Quran dan hadis. Sekarang orang ketika bertabrakan ilmu dengan Al-Quran dan hadis, dia mulai meragukan Al-Quran. Terbalik, ragukan ilmumu. Ketika orang sekarang mulai mendatangkan hasil-hasil labor, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pemikiran orang-orang cerdas lalu bertabrakan dengan Al-Quran, orang mulai meragukan Al-Quran. No, salah. Ragukan ilmu kalian. Ragukan hasil-hasil lab kalian, ragukan hasil-hasil penelitian kalian kalau belum sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Semuanya hak, semuanya sahih, semuanya benar. Dan semua ilmu kalian, semua hasil lab kalian, semua hasil penelitian kalian, semua rumus kalian, semuanya bisa benar, bisa salah. Al-Quran tak mungkin salah, semuanya benar. Hadis yang sahih tak mungkin salah, semuanya benar. Dan tidak mungkin yang semuanya benar harus diragukan dengan sesuatu yang mungkin benar, mungkin salah. Di mana akal kalian, wahai manusia, meragukan yang tak mungkin salah, disebabkan ada sesuatu yang bertabrakan dengannya, dan sesuatu itu mungkin benar, mungkin salah. Mana yang harus didahulukan? Dahulukan yang mustahil salah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu mustahil salah. Kalau Al-Quran dengan pemahaman yang benar, Sunnah yang sahihah dengan pemahaman yang benar, semua itu mustahil salah. Mustahil salah. Sudah berlalu 1400 tahun lebih semenjak Al-Quran dan Sunnah itu dia bawa ke hadapan manusia, tak ada yang bisa membuktikan satu kesalahan di dalam Al-Quran dan satu kesalahan di dalam hadis. Tak ada. Padahal sudah berlalu 1400 tahun lebih, dan telah ada dalam 1400 tahun lebih ini manusia-manusia super cerdas, manusia-manusia super jenius, dan ketika dia membaca Al-Quranul Karim, dia tidak bisa menemukan kesalahan satu pun di dalam Al-Quranul Karim, satu pun di dalam sunnah Nabi yang sahih. Tak ada kesalahan. Kalau dia berani mengatakan ada kesalahan di dalam Al-Quran, akan datang ulama yang menerangkan, kamu salah faham. Bukan itu maksud Al-Quran. Yang salah ada pada pemahamanmu, bukan Al-Qurannya. Kamu salah faham terhadap hadis. Yang salah bukan hadisnya, pemahaman kamu terhadap hadis. Hadisnya mah sahih. Namun cara kamu memahaminya, batil. Batil datang dari cara memahami. Bukan di dalam sunnah. Sunnah tidak mengandung kebatilan. Maka rumus apapun bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, campakkan. Rumus apapun bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, campakkan. Seperti rumus mereka-mereka ahli filsafat yang mengatakan alam ini mah bermula tanpa awal. Ahli filsafat mengatakan alam ini bermula tanpa awal. Tak pakai bermula, dia ada terus, azali. Ini batil. Karena di dalam ayat, di dalam hadis jelas bahwa Allah yang menciptakan.
Berarti ketika Allah menciptakan, dia ada masa bermula. Sebelumnya dia tidak ada, kemudian dia ada karena dia diadakan, karena dia diciptakan. Ini makna diciptakan. Dan berulang-ulang di dalam Al-Quran maka Allah mengatakan, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti alam ini termasuk bumi yang kau huni. Wahai para ahli filsafat yang katanya jenius, tapi ternyata salah rumus, karena tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan alam ini ada tanpa bermula dan akan ada tanpa berakhir. Itu kata mereka. Karena mereka tidak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan cara mereka berpikir hanyalah berpikirnya manusia dengan akalnya yang cerdas, namun tak disertai dengan petunjuk terhadap akal yang cerdas itu. Namun kalau disertai dengan petunjuk, dengan akal yang cerdas, disertai petunjuk, maka akal yang cerdas itu sangat mudah memahami bahwa alam ini suatu saat akan hancur. Dan sekarang rumus bahwa alam ini tak akan hancur sudah patah. Dan orang kafir sudah meyakini ada titik di mana alam ini akan hancur. Ada masa di mana alam ini akan hancur. Mereka sudah sampai kepada rumus itu. Mengalahkan rumus-rumus pendahulu mereka dari orang-orang yang mengira bahwa alam ini akan ada terus dan tak akan berakhir. Bumi ini akan ada terus dan tak akan berakhir. Ala kulli hal, Ustaz hanya ingin mengatakan bahwa di dalam ilmu asma' wa sifat, serahkan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan imani seperti apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik isbat atau nafi.